Baik, untuk market review atau market news saya tambahkan untuk di hari ini ya. Yang pertama, selalu saya soroti dari kondisi dolar Amerika atau greenback ya. Karena kenapa? Dolar Amerika akan menentukan kemana arah pergerakan market selanjutnya dan bagaimana kondisi secara tren, apakah bullish atau bearish tergantung dari dolar Amerika ya. Oke. Dolar Amerika justru mengalami pelemahan. Ya tadi sudah dikatakan oleh teman kalian. Dari indeks dolarnya juga bisa kelihatan ya, di sana dari 102.90-an turun menjadi 102.80-an ya. Pelemahan dolar karena apa? Yang pertama, aksi profit taking. Jadi profit taking yang awalnya membeli dolar Amerika lalu menjual, itu namanya aksi profit taking. Ya. Kenapa melakukan aksi profit taking? Yang pertama, karena nanti malam akan banyak sekali rilis data. Ya. Ada 5 data. Ada inflasi lanjutan di tingkat produsen, itu ada PPI dan core PPI. Lalu ada retail sales dan core retail sales atau tingkat penjualan eceran. Plus data pengangguran mingguan atau unemployment claims ya. Dari seluruh data itu diprediksi mayoritas ya positif untuk dolar Amerika, terutama retail sales yang sebelumnya bulan sebelumnya minus 0,8 diprediksi plus menjadi 0,8 ya, berarti sekitar 100% membalikan arahnya untuk kondisi retail sales. Ini yang memicu bisa terjadi penguatan dolar Amerika kembali. Dan bisa saja dolar Amerika kembali bergerak di atas level 103 untuk indeks dolar atau DXY-nya, seperti itu. Ya. Oke. Satu lagi. Semalam pas tepat di tengah malam itu ada rilis data untuk obligasi, yield obligasi dengan tenor 10 tahun, ya. Dan itu aktualnya dirilis cukup lumayan bagus untuk yield obligasi dengan tenor 10 tahun. Ini juga yang mendukung penguatan dolar Amerika potensinya ya. Saya katakan seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market, terutama terhadap gold atau emas ya. Kemarin emas bergerak sekitar 24 poin. Tertingginya di level 2179, terendahnya di level 2155 ya. Oke. Secara teknikal pergerakan gold masih tertekan. Teknikal ya. Untuk harian tertekan. Karena apa? Kita tahu, kalau kalian perhatikan di time frame daily ini masih confirm, terkonfirmasi secara utuh bearish engulfing. Ya, meskipun sudah mencoba kemarin cuma masih berada di seperempatnya, belum sampai di setengahnya. Jadi potensi penurunan emas masih akan terbuka untuk di hari ini. Namun kalau untuk sesi Asia dan sesi Eropa, potensi kenaikan emas akan terjadi tapi terbatas ya. Prediksi akan coba ke level 2180 sampai dengan level 2185. Berada di range itu aja. Ya. Namun penurunannya akan cukup lumayan. Dia akan mencoba level terendah kemarin di level 2155. Kalau secara teknikal. Jika level terendah kemarin berhasil di break, akan ada angka 2135. Kalau secara teknikal. Berarti tinggal menunggu nih data fundamentalnya seperti apa. Tapi seperti yang tadi saya katakan ya. Untuk data fundamental diproyeksikan, diprediksi akan good for dolar Amerika. Jika memang nanti dirilisnya sesuai dengan ekspektasi, maka emas akan kembali turun ke level yang tadi sudah saya katakan, 2135 seperti itu. Ya, oke, itu untuk pergerakan gold. Ya, sekarang kita coba beralih ke minyak ya. Minyak bergerak naik karena apa? Semalam ada rilis data crude oil inventory atau data cadangan minyak mentah Amerika. Itu dirilisnya berkurang. Kalau cadangan minyak mentah Amerika berkurang, korelasinya akan digunakan untuk yang namanya produksi, konsumsi masyarakat, dan untuk dijual. Karena kita tahu, Amerika merupakan konsumen dan produsen minyak terbesar di dunia juga, seperti itu. Ya, jadi kalau seumpama cadangan minyak mentah Amerikanya berkurang, maka harga minyak akan naik seperti itu. Ya, jadi potensi pergerakan minyak di hari ini akan berpotensi kembali melanjutkan kenaikannya. Seperti itu ya. Oke, itu di minyak. Lalu kita coba beralih ke forex ya. Major rate untuk euro, pound sterling, Aussie serta yen. Untuk euro dan pound sterling ini bergerak menguat terbatas ya. Karena apa? Memanfaatkan pelemahan dari dolar Amerika ya. Namun untuk di sesi menjelang masuk sesi Asia ya, pergerakan euro dan pound sterling diprediksi akan terbatas. Karena apa? Wait and see, akan rilis data high impact Amerika yang jam 7:30 tadi yang saya katakan ya. Secara teknikal potensi pelemahan euro dan pound sterling akan terbuka.
ya. Terlebih apabila nanti memang rilis data fundamental Amerika sesuai dengan ekspektasi seperti itu ya. Oke. Lalu ke yen. Yen juga sama. Yen masih berpotensi akan melanjutkan pelemahannya. Karena apa? Peluang penguatan dolar akan terbuka lebar. Yang pertama, dari sisi fundamental, bahwa kebijakan Bank Sentral Jepang masih belum direalisasikan. Dalam arti apa? Masih mempertahankan tingkat suku bunga rendahnya dan belum memberikan clue atau sinyal kapan akan ada sinyal kenaikan tingkat suku bunga untuk Bank Sentral Jepang seperti itu ya. Oke. Lalu kita coba beralih ke Aussie ya. Aussie di sesi Asia dan sesi Eropa hari ini diprediksi akan coba menguat terbatas. Karena apa? Pelemahan dari dolar Amerika. Tambah lagi yang kedua, sinyal masalah stimulus yang dari pemerintahan Cina ini sudah mulai menggerakkan roda perekonomian Cina. Berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina sudah berhasil untuk menggerakkan yang awalnya perlambatan ekonomi Cina melanda seperti itu ya. Tapi nanti menjelang sesi Amerika, untuk Aussie juga saya prediksi akan melemah. Karena apa? Wait and see kembali lagi. Karena memang nanti malam itu menjadi tolak ukur bagaimana kondisi dolar Amerika dan arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika seperti itu ya. Oke. Lalu sekarang kita coba beralih ke indeks saham ya. Indeks saham Amerika semalam ditutupnya mix ya. Dow Jones Industrial naik 0,1%, sangat tipis sekali. Lalu S&P dan Nasdaq ditutup turun ya 0,2 dan 0,5%. Ya, karena kenapa? Ada beberapa saham-saham teknologi seperti Netflix, Google, dan Microsoft itu mengalami kenaikan, tapi sangat terbatas. Seperti itu. Karena kenapa? Semua para pelaku pasar terfokus akan rilis data nanti malam. Karena ada 5 data secara berbarengan akan dirilis, dan ini menjadi momentum kemana arah pergerakan market, terutama di Wall Street seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham Asia, Nikkei dan Hang Seng. Ya. Nikkei sekarang masih bergerak di level 38.500 sampai dengan 38.800, hanya berada di sideways. Karena kita tahu beberapa pekan sebelumnya Nikkei selalu melonjak naik. Karena apa? Pelemahan dari yen. Nah, potensi untuk Nikkei akan coba namanya aksi profit taking. Karena kenapa? Secara teknikal sudah overbought, jenuh beli. Jadi potensi Nikkei akan melanjutkan penurunannya. Ya, karena tambah lagi yang tadi saya katakan, potensi yen masih akan melanjutkan pelemahannya. Itu juga menjadi salah satu faktor Nikkei berpeluang akan melanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Oke. Untuk di Hang Seng. Hang Seng justru kebalikan dari Nikkei. Ya. Hang Seng untuk sesi Asia dan sesi Eropa berpeluang akan adanya aksi profit taking. Karena kenapa? Sudah mencapai level tertinggi selama di pekan ini, ya. Dia akan mencoba aksi profit taking, tapi yang namanya kebijakan pemerintahan Cina yang tadi sudah saya katakan berpotensi atau berpeluang akan mendorong kembali harga Hang Seng seperti itu ya. Oke. Dan untuk market review itu saja untuk dari sisi teknikal, dari sisi fundamental, dan nanti malam kita akan kembali mengadakan yang namanya webinar plus live trading ya. Seperti biasa juga linknya saya akan share di grup. Oke, untuk market review saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.